kita itu harus kuat di aspek pribadi kita. Sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain, yang di luar diriku, yaitu mungkin pertimbangan saja. Tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu ya berarti kita diseret oleh dia, diposisikan sebagai budaknya dia. Budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia, keinginan mereka. Atau sebaliknya, kita yang memperbudak mereka, kita yang memperbudak dia. Ini struktur yang tidak sehat, kata Birjaev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Hidup dalam kebebasan. Untuk menjalankan kebebasan ini, dalam pandangannya Birjaev ada 4 hal yang mungkin menghalangi kita, meskipun kita jangan menyerah di situ. Halangan-halangan pasti ada, khususnya dari 4 hal ini, tapi bukan berarti, oh kalau di situ kita terhalang Pak, kita terbatas. Tidak begitu menyikapinya. Kita kemarin-kemarin kan sering mendefinisikan ada batas nalar, batas berpikir, batas ekspresi diri, batas. Kita dikenalkan dengan batas-batas. Tapi pemahaman dalam tulisan-tulisannya Birjaev, iya manusia itu terbatas, ada kekurangan-kekurangannya. Tapi bukan berarti ketika mentok di batas, itu kemudian orang menyerah, selesai. Dia tidak harus ngapa-ngapain lagi. Justru disinilah kebebasan dan kreativitasnya ditantang. Jadi kalau kita ini terbatas, terus apa yang kita lakukan? Mau diam saja dan menyerah? Atau ya kita hidupkan kebebasan kita, intelijensi kita, dan kita kreatif mencari solusi, jalan keluar, alternatif, sehingga kita bisa melampaui hal-hal yang membatasi kita tadi. Nah, apa saja keterbatasan-keterbatasan yang hakikatnya adalah tantangan dalam hidup manusia itu? Menurut Birjaev ada 4 setidaknya keterbatasan manusia itu. Yang pertama adalah dunia natural atau determinisme alam. Ini tadi sudah dijelaskan kan di depan bahwa manusia itu punya unsur natural, punya unsur alamiah. Loh, ini membatasi kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika kita terhalangi oleh sunnatullah atau hukum alam. Nah, yang kedua adalah orang lain atau dunia sosial. Ini di kalangan para filosof eksistensialis kan terkenal sekali bagaimana kebebasanku itu terbatasi karena hadirnya orang lain. Nah, nanti menarik, nanti kita lihat ya satu-satu bagaimana cara menyikapi keterbatasan ini. Sehingga keterbatasan ini tidak jadi halangan terhadap kebebasan dan kreativitas kita. Termasuk berhadapan dengan orang lain. Bahkan
Yang Paul Sartre yang dulu pernah kita bahas, tokoh eksistensialis selanjutnya, itu kan dia sampai bilang manusia itu neraka bagiku, hell to other people. Orang lain itu neraka bagiku. Mengapa? Aku tidak bebas mengekspresikan diriku karena ada orang lain. Orang lain membatasi, menghalangi diriku. Sehingga kata Sartre, orang lain itu neraka memang. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kata Birjaev, peradaban. Jadi peradaban itu ya situasi hidup kita hari ini. Ini juga sering membatasi kita. Ya contoh mudah ya peradaban itu. Hari ini misalnya kita kan sering menyebutnya peradaban digital. Orang tidak mungkin menghindar dari situasi digital. Hari ini kalau ada orang, Pak, saya anti dengan HP, saya anti dengan laptop, anti dengan internet, dan lain sebagainya, akan ketemu banyak sekali kesulitan-kesulitan. Kenapa? Karena digitalisasi hidup ini sudah jadi fenomena peradaban. Sudah global di seluruh dunia. Mekanisme-mekanisme hidup kita banyak tergantung pada peradaban. Pada hal-hal yang digital dalam peradaban digital kita ini. Nah ini juga sesuatu yang membatasi kebebasan kita. Nanti kita jelaskan lagi lebih jauh satu-satu. Yang keempat, sejarah. Ya tentu saja kita makhluk yang historis. Manusia itu anak sejarahnya sendiri. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, berperilaku, bersikap itu ya dilahirkan oleh sejarah. Hidup kita ini di dalam sejarah, dibentuk oleh sejarah yang pada akhirnya akan lahir sejarah baru. Nah, sejarah ini aspek waktunya, kalau peradaban aspek ruangnya, kalau orang lain ini sesama manusia dan dunia natural atau alam ini sesuatu yang di luar manusia. Ada aturan, ada hukum, alam, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, kalau tentang yang natural tadi, dunia alam ya mau tidak mau kita harus menerimanya, meskipun manusia dengan akal budinya bisa mensiasati, bisa mengambil pelajaran, bisa merumuskan teknik-teknik untuk menyikapi dunia natural. Ya contoh dari saya yang mudah tadi kan, manusia normal, biasa, tanpa dimodifikasi apa-apa, ya tidak bisa dia jalan di atas awan, tidak bisa dia menyelam di dalam air selama berhari-hari, berminggu-minggu. Tapi dengan akal budi, kebebasan, dan kreativitasnya, dia bisa bikin teknologi kapal selam, bisa bikin teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Harusnya sih, kalau manusia itu terpisah oleh jarak, ya dia tidak bisa berkomunikasi tanpa alat, tanpa apapun. Tapi dengan kreativitasnya, manusia bisa mengatasi jarak ruang. Bahkan bisa mengatasi ketidakmungkinan bertemu, misalnya lewat Zoom, lewat kajian semacam ini kan kecanggihan manusia. Kalau normal saja, misalnya kita pandemi, tidak boleh ngaji langsung, ketemu langsung, tidak bisa, biar tidak ketularan penyakit, ya harusnya ngajinya selesai. Nunggu nanti kalau bisa ngaji lagi di masjid. Tapi manusia kan tidak menyerah dengan itu. Lagi-lagi dia ada bekal intelektualitas, kebebasan, dan kreativitas. Jadi ini menyikapi determinisme alam. Jadi tidak harus kok terus menyerah saja, ya tidak. Menyerah saja Pak karena rumah saya di atas gunung, nanti kalau gunungnya meletus ya pasti musnah semua yang saya miliki. Loh tidak, manusia punya akal budi, dia punya kreativitas, punya kebebasan. Ya mungkin bisa disiasati, misalnya aliran laharnya diatur, bikin bunker yang melindungi kalau ada wedus gembel dan lain sebagainya. Ini namanya menyiasati determinisme alam.
Kita manusia yang tidak seperti makhluk yang lain, yang harus menyerah, menerima saja apapun situasi. Itu yang pertama, strategi pertama ketika kita ketemu keterbatasan kita, keterbatasan tentang manusia. Yang kedua, ini yang sering menggelisahkan kita ya, termasuk yang dianggap neraka tadi oleh Sartre. Makna kehadiran orang lain dalam hidup kita. Kata Birjaev, hadirnya orang lain dalam hidup kita itu bisa memperkaya, bisa juga memperbudak. Bagaimana bisa begitu? Begini loh kata Birjaev. Hadirnya orang lain itu bisa memperkaya kalau kita sadar bahwa kita itu pertama-tama adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Jadi kuncinya nanti di sini. Makhluk spiritual berarti yang pertama-tama dituntut dalam hidup kita itu adalah bagaimana kita menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Orang lain nanti juga begitu, mengekspresikan apa yang diinginkannya. Kita bersama-sama mengungkapkan, mengekspresikan apa yang kita inginkan, dari situlah nanti corak masyarakat kita terbentuk. Jadi dalam pandangannya Birjaev, bukan manusia adalah bagian dari masyarakat, tapi masyarakat itu bagian dari manusia. Mudahnya begini, di antara pertimbangan-pertimbangan saat kita bebas kreatif memutuskan sesuatu, itu orang lain atau masyarakat. Tapi keputusan, pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita sebagai pribadi. Berarti apa? Masyarakat itu bagian dari pertimbangan-pertimbangan keputusan kita. Keputusannya sendiri kita yang mengambil, kita yang memutuskan. Iya sih, hari ini trennya begini. Hari ini masyarakat itu cara berpikirnya begini. Dan lain sebagainya. Itu kan kita berhadapan dengan masyarakat kan selalu begitu. Tapi aku akan ikut arus atau melawan arus atau apa pilihan hidupku yang ingin aku wujudkan itu sepenuhnya keputusanku sendiri. Inilah namanya orang yang sadar hakikat dirinya adalah makhluk spiritual, bukan makhluk sosial. Orang yang sadar hakikat dirinya makhluk sosial itu orang yang mendahulukan kepentingan sosial dibandingkan aspirasi pribadinya. Ini situasi seperti ini banyak kita bahas bulan-bulan lalu. Misalnya ketika kita membahas tentang people pleaser. Banyak di antara kita yang hanya ingin menyenangkan masyarakat, hanya ingin mengikuti situasi atau norma di tengah masyarakat, mengorbankan, tapi mengorbankan jati diri kita. Ini lebih kuat kesadaran sebagai makhluk sosial. Maunya Birjaev tidak begitu. Harus lebih kuat kesadaran kita sebagai makhluk spiritual. Bahwa kita bagian dari masyarakat, membacanya adalah masyarakat bagian dari kita, bukan kita yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena kalau membacanya kita bagian dari masyarakat, berarti apa saja yang terjadi di tengah masyarakat harus kita ikuti. Ya tentu saja akhirnya kita jadi manusia yang tidak eksis. Dunia sosial kita mungkin eksis, masyarakat kita mungkin eksis, kita sendiri yang tidak eksis. Kita sebagai pribadi tidak kelihatan, yang kelihatan masyarakat kita. Nah ini yang menurut Birjaev harusnya tidak kita lakukan. Kita itu harus kuat
di aspek pribadi kita. Sebagai aku, bukan sebagai kami. Aku yang lain, yang di luar diriku, yaitu mungkin pertimbangan saja. Tapi keputusan apapun yang aku ambil itu keinginanku, suara hatiku, aspirasiku. Inilah cara memposisikan orang lain dalam pandangannya Birjaev ya. Karena dia memang filosof eksistensialis, fokusnya pada pribadi manusia yang menjadi dirinya sendiri. Orang lain berarti harusnya tidak menghalangi ekspresi diri. Jangan sampai relasi kita dengan orang lain itu relasi perbudakan. Relasi perbudakan itu ya berarti kita diseret oleh dia, diposisikan sebagai budaknya dia. Budak itu kan yang harus ikut saja apa keinginan dia, keinginan mereka. Atau sebaliknya, kita yang memperbudak mereka, kita yang memperbudak dia. Ini struktur yang tidak sehat, kata Birjaev. Relasi perbudakan dalam kehidupan bermasyarakat, ini tidak sehat. Kalau bisa ya relasi yang saling memperkaya. Ada banyak orang dengan berbagai aspirasi, ini tambahan perspektif bagiku. Oh, ada orang yang gayanya begitu, cara berpikirnya begini, keputusannya seperti ini. Yang sana keputusannya seperti itu, macam-macam, ragam. Kita lihat masyarakat seperti ini kan terus kita jadi kaya dengan pertimbangan, kaya dengan perspektif. Nah, keputusannya kemudian ya sesuai aspirasiku, sesuai keinginanku. Oh, kalau menurutku yang benar itu. Menurutku yang pas ini, yang aku ikuti ini, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena kita terpaksa atau dipaksa. Relasinya harus pengayaan, bukan perbudakan. Itulah hubungan ideal kita dengan orang lain. Ini yang dimaksud melampaui batasan, melampaui halangan dalam hidup. Baik, kita lanjutkan. Halangan ketiga yang tadi sering menghalangi hidup kita itu peradaban. Ini sebelum kita menjelaskan panjang lebar bagaimana strategi kita mengatasi halangan kebebasan dari peradaban ini, Birjaev membedakan antara peradaban dengan kebudayaan. Peradaban itu, kata Birjaev, adalah perwujudan ikhtiar manusia untuk menanggapi keharusan-keharusan yang dituntut oleh alam. Peradaban itu karya manusia untuk memenuhi kebutuhan karena tuntutan alam. Respon manusia terhadap hukum alam tadi, ini nanti melahirkan peradaban. Tadi kan di yang pertama kita terhalang oleh hukum alam, oleh sunatullah. Tapi manusia yang kreatif bisa mengatasi hukum alam. Disitulah lahir peradaban. Dulu orang melakukan perjalanan jauh, naik kuda atau jalan kaki. Sehingga kebutuhan mobilitasnya terbatas. Semakin tinggi tingkat kita harus sering berinteraksi, kita butuh lebih mobile lagi. Lama-lama muncul kendaraan, mungkin kereta, sampai mobil, sampai kereta api, sekarang pesawat terbang. Ini kan namanya situasi peradaban. Jadi karya-karya manusia yang dihasilkan untuk memenuhi tuntutan alam. Teknologi IT, digital teknologi yang sekarang luar biasa itu berkembang, itu kan peradaban. Maksudnya apa? Dia karya manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya kalau teknologi informasi, ya kebutuhan komunikasi, kebutuhan informasi. Itulah peradaban. Jadi berhubungan dengan tuntutan alam. Beda dengan kebudayaan. Kalau kebudayaan itu karya kreatif manusia yang berhubungan dengan kebutuhan spiritualnya. Kebutuhan untuk eksis, kebutuhan untuk unggul, kebutuhan untuk jaya, kebutuhan untuk menang,
kebutuhan untuk nyaman, dan lain sebagainya. Ini kalau di Birjaev ini namanya kebudayaan. Jadi biasanya perubahan peradaban itu melahirkan perubahan juga dalam budaya. Budaya berpikir, budaya berinteraksi, budaya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kebudayaan itu karya kreatif yang berhubungan dengan mental dan spiritualnya manusia. Mode-mode spiritualnya. Jadi peradaban yang lahir, peradaban digital IT. Nah, sekarang mode belajarnya berubah. Nah, ini kebudayaan. Mode belajarnya sekarang daring. Mode komunikasinya juga berubah. Kalau dulu ketemu langsung cium tangan, ya sekarang ketemu lewat WA pakai emoticon misalnya. Ya, budaya komunikasinya berubah. Ini kebudayaan. Jadi ada beda antara peradaban dan kebudayaan menurut Birjaev. Nah, problemnya apa dengan peradaban dan eksistensi manusia ini? Apa yang menghalangi eksistensi manusia dari peradaban? Menurut Birjaev, seringkali peradaban yang itu hakikatnya hanya alat, hanya media, hanya jalan untuk kita bisa survive dalam kehidupan, tapi kita sering memposisikannya sebagai tujuan. Pada akhirnya, unsur-unsur peradaban ini berubah jadi faktor yang membelenggu kebebasan manusia. Jadi peradaban itu kan semula alat kita untuk mengatasi keterbatasan di hadapan alam. Tapi kemudian banyak orang memposisikannya, ya teknologi unsur peradaban inilah yang jadi tujuan hidup. Sehingga orang terdistraksi ke situ semua fokusnya. Pada akhirnya jadi belenggu untuk manusia. Dia tidak bebas lagi sekarang. Dia dipenjara oleh peradabannya. Ya contoh mudahnya begini loh. Teknologi modern misalnya. Semula teknologi modern itu kan diciptakan untuk memudahkan kita dalam hidup. Tapi lama-lama akhirnya terbalik. Teknologi itulah, mesin-mesin itulah yang nanti memperbudak kita. Bukan kita yang ngatur mesin, tapi akhirnya kita yang diatur mesin. Nah, sama kayak HP, sama kayak ya, alat-alat yang kita pakai di sekeliling kita, itu kan pada akhirnya mereka yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur mereka. Ada banyak, ya Birjaev dari era-era modern awal itu melihat banyak orang yang kemudian justru terpinggirkan karena hadirnya mesin-mesin tadi. Sehingga kemiskinan tambah memuncak dan lain sebagainya. Jadi teknologi modern membuat manusia kehilangan kebebasannya. Pada akhirnya peradaban membelenggu manusia. Kebudayaan macet. Akhirnya manusia frustasi. Teralienasi itu terasing dari dunianya. Kenapa? Karena kehilangan kebebasan. Jadi inilah halangannya peradaban. Berarti apa? Menghadapi peradaban, ayo memanfaatkan peradaban. Bukan berarti lari dari peradaban, bukan berarti kalau begitu saya anti HP Pak, kalau begitu saya anti laptop Pak, tidak begitu. Tapi jadikan yang alat sebagai alat, yang tujuan sebagai tujuan. Teknologi itu ciptaan kita, maka kita yang mengendalikan dengan dasar kebebasan hidup. Kita yang mengontrol sesuai prinsip hidup kita yang bebas dan kreatif tadi. Jangan dibalik, kita yang dikontrol mesin, kita yang disetir oleh alat. Jadi kalau kita mampu
berlaku seperti ini, ya peradaban tidak akan menghalangi kreativitas dan kebebasan kita. Apapun yang kita inginkan itu terserah kita. Tidak disetir orang lain, apalagi disetir oleh mesin. Kalau mesinnya tidak cocok, ya kita sesuaikan. Mesinnya, bukan kitanya. Itu namanya kita memposisikan alat sebagai alat. Bukan alat sebagai tujuan yang membelenggu kita. Jadi ada 3 tadi ya yang sudah membelenggu manusia, yang harus kita lampaui demi kebebasan dan kreativitas. Yang pertama tadi, dunia natural, alam. Yang kedua, orang lain, dunia sosial. Yang ketiga, peradaban. Yang keempat, sejarah. Nah, sejarah ini juga sering membelenggu kita. Jadi membuat kita terikat, membuat kita tidak kreatif. Banyak orang yang dibelenggu masa lalu, banyak orang yang tidak bisa keluar dari jeratan sejarah. Ada banyak pandangan yang bilang ya manusia itu produknya sejarah. Tapi Birjaev punya pandangan sebaliknya. Terbalik, bukan manusia itu produknya sejarah, tapi sejarah itu dibuat oleh manusia. It is man that make history. And that's to be supposed that he make history from himself. Manusialah yang membuat sejarah. Berarti dialah yang menciptakan sejarah sesuai dengan dirinya sendiri. Keinginannya sendiri. Maka sejarah masa lalu mungkin mempengaruhi hidup kita. Tapi bukan berarti kita sama sekali ditelan oleh sejarah. Wong, sejarah itu kita yang menciptakan. Berarti apa? Kita terima sejarah yang sudah terjadi, tapi bukan berarti kita dibelenggu oleh peristiwa yang sudah terjadi itu. Karena kalau kita dibelenggu oleh sejarah, kita kehilangan kebebasan kreativitas kita. Wong semula sejarah itu ciptaan kita sendiri. Berarti apa? Ayo kita ciptakan sejarah versi kita sesuai keinginan kita. Sejarah lama ya oke saja buat pelajaran, buat pertimbangan. Seandainya jelek tidak usah diulang lagi di sejarah yang baru yang kita ciptakan. Mungkin di beberapa sesi sering saya ilustrasikan ya, memahami sejarah itu ya seperti kita naik mobil atau naik motor. Sejarah itu kecil saja porsinya, dia hanya spionnya saja. Kaca spion itu kan cuma kecil di kiri kanan kita untuk kita melihat yang di belakang kita yang sudah terjadi. Sekali-sekali kita lirik biar kita tidak ditabrak dari belakang. Tapi kan pandangan utama kita tetap ke depan, bukan nonton spion terus. Kalau kita nonton spion terus, ke depannya bisa nabrak. Maka jangan ditelan oleh sejarah, jangan menyerah karena sejarah itu kita sendiri yang menciptakannya. Mari menciptakan sejarah sesuai keinginan kita, sesuai versi kita. Kata Birjaev, every single human soul has more meaning and value than the whole of history. Jadi setiap jiwa manusia itu punya makna yang lebih, punya nilai yang lebih dibandingkan keseluruhan sejarah. Kitalah pencipta sejarah, kitalah yang membentuk sejarah. Maka jangan mau dibelenggu oleh sejarah masa lalu. Ketika kita terbelenggu berarti kita ditelan oleh sejarah dan kehilangan kedirian kita, kehilangan kebebasan dan kreativitas kita. Sejarah jangan jadi halangan untuk maju. Sejarah itu pelajaran untuk kita bisa membangun lagi sejarah baru yang lebih berkualitas menurut kita, sesuai aspirasi dan keinginan kita.
Nah, lebih jauh nanti ketika membahas sejarah, Birjaev ini punya pandangan yang unik dengan kemajuan dalam sejarah. Jadi kalau dalam aspek kemajuan ini, kata Birjaev, kemajuan itu tentu saja berhubungan dengan kreativitas. Sejarah kan tidak boleh mandek. Kita harus senantiasa berkembang. Berkembang ini kan kita sebut maju. Bangsa yang maju, yang berkembang. Kuncinya ada pada kreativitas. Nah, Birjaev tentang kemajuan dalam sejarah ini punya dua teori. Jadi yang pertama teori progres, yang kedua teori evolution. Jadi hidup kita ini ada dua perkembangan. Yang satu namanya progres, yang satu namanya evolution atau evolusi. Evolusi itu perubahan alamiah biologis. Kalau ini tidak perlu kreativitas, ini instinktif saja, dia jalan saja. Pasti berkembang sendiri. Sampai pada potensi puncaknya, ini evolusi. Jadi unsur yang terjadi ya hanya aktualitas dari potensi yang sudah kita miliki. Evolusi itu kan ya kita dari kecil menjadi tambah dewasa ABG, nanti jadi remaja, jadi pemuda, jadi orang dewasa, matang, nanti tua, dan lain sebagainya. Ini perubahan alamiah biologis. Dulu tidak ada kumisnya, sekarang ada kumisnya. Dulu badannya kecil, sekarang besar. Dulu ini namanya evolusi. Perubahan alamiah biologis. Perubahan seperti ini ya kita tidak harus terlalu dalam memikirkannya kecuali kita sakit. Ini sifatnya instinktif. Orang itu bisa mengandalkan instingnya sudah untuk hal ini. Tapi berbeda dengan progres. Kalau progres ini kemajuan. Kalau ini sifatnya mental, spiritual. Diperlukan kreativitas. Jadi tidak hanya aktualitas, kalau untuk kemajuan ini perlu ada yang baru, karena orang perlu kreatif. Dunia ini maju kalau ada orang-orang yang kreatif. Inilah namanya progres. Jadi ini dua jenis kemajuan dalam pandangannya Birjaev. Nah, ya ini relate dengan uraian-uraian sebelumnya bahwa ada unsur alamiah, ada unsur ilahiyah, mikroteos dan mikrokosmos. Mikrokosmos itu ya kalau berkembang namanya evolusi. Kalau mikroteos, kalau berkembang namanya progres, kemajuan. Nah, yang menarik dari Birjaev, kemajuan manusia itu biasanya sulit untuk menyeluruh, mencakup semua aspek hidupnya. Jadi manusia ini kan kompleks sekali, dimensi-dimensi hidupnya. Ada fisik, ada mental, ada spiritual, dan lain sebagainya. Nah, kemajuan manusia ya karena kompleksitas hidupnya ini biasanya sulit untuk maju semuanya. Kata Birjaev, kadang-kadang satu horizon sejarah hidupnya manusia itu sangat maju dalam aspek teknologi, sainsnya. Tapi kemudian aspek yang lain seperti moral, keagamaan, atau spiritualitasnya terbelakang. Atau sebaliknya, di satu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, itu aspek spiritualitasnya menonjol sekali. Tapi ternyata aspek sains teknologinya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu progres, maju, berkembang. Jadi kata Birjaev, ternyata manusia itu sulit untuk maju secara menyeluruh di segala aspek hidupnya. Ada yang maju secara ilmiah, tapi kemudian keteteran bidang mental spiritualnya.
Ada yang maju spiritualitasnya tapi keteteran bidang ilmu dan ilmiahnya. Nah, ini teman-teman boleh skeptis atau curiga dengan pandangan ini, ayo dikaji. Apa iya memang begitu? Kita kan selalu inginnya maju itu di segala bidang. Sukses itu dalam segala hal. Kita tidak sabar ingin maju semua. Padahal kata Birjaev ya, peradaban manusia itu biasanya ya sulit untuk maju secara menyeluruh. Perlu proses yang panjang untuk sampai ke sana. Wong manusia itu yo ada keterbatasan-keterbatasannya. Kadang-kadang kita ini kuliahnya sukses sekali, maju sekali, tapi dunia sosialnya keteteran. Di tengah masyarakat tidak terlalu aktif. Ada yang sibuk sekali di lapangan, aktif sekali di tengah masyarakat, pengabdiannya luar biasa. Tapi dari aspek ilmu, penelitian, pengembangan sains, dan lain sebagainya kurang. Nah, ini mungkin pengingat saja bagi kita. Mungkin kadang-kadang kita ini terlalu ambisius, kadang-kadang kita ini sering gelisah untuk hal ini. Misalnya ada teman-teman Pak saya itu, di masyarakat itu dibutuhkan sekali Pak, saya takmir masjid, saya harus melakukan ini, harus melakukan itu untuk umat. Pada akhirnya kuliah saya keteteran. Ya mungkin memang sebagaimana kata Birjaev, kemajuan seseorang itu sulit untuk menyeluruh. Kemajuan manusia itu biasanya ya tidak mencakup semua aspek kehidupan. Manusia punya keterbatasan-keterbatasannya sendiri. Nah, untuk hal ini mungkin perlu perenungan kita untuk hidup kita masing-masing.